Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinawati dengan NPM 2411100062. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop pengembangan media digital. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA dengan materi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tahukah kalian bahwa kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk hidup? Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernapas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan dan air, serta peka terhadap rangsangannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas benda hidup dan benda tidak hidup yang saling memengaruhi. Lingkungan yang bersih dan sehat membuat semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tidak hidup yang mendukung kehidupan seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, batu, dan angin. Komponen biotik dan abiotik saling berhubungan. Contohnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan tanah untuk tumbuh. Hewan dan manusia juga membutuhkan air dan udara agar dapat bertahan hidup. Di dalam ekosistem, makhluk hidup dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, individu. Individu adalah satu makhluk hidup, misalnya seekor kucing, satu pohon mangga, atau seorang anak. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di tempat yang sama, misalnya sekumpulan ikan di kolam atau sekumpulan pohon kelapa di pantai. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup bersamaan dan saling berinteraksi. Misalnya, di kebun terdapat pohon, kupu-kupu, burung, semut, dan cacing. Dan yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup. Contohnya, ekosistem sawah, hutan, sungai, dan laut. Selanjutnya, ada interaksi makhluk hidup. Makhluk hidup selalu berinteraksi satu sama lain. Salah satu bentuk interaksi adalah simbiosis. Ada 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga terbentuk proses penyerbukannya. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, anggrek yang menempel pada pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Contohnya, benalu yang hidup pada pohon. Selain simbiosis, ada juga rantai makanan, yaitu urutan perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Contohnya seperti rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan akan membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem.
Selanjutnya, adaptasi makhluk hidup. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup melakukan adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup dapat bertahan hidup meskipun kondisi lingkungannya berbeda. Dan ada juga keseimbangan lingkungannya. Keseimbangan lingkungan adalah keadaan ketika semua komponen biotik dan abiotik bekerja dengan baik sehingga kehidupan berlangsung secara harmonis. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu karena penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, kebakaran hutan, serta membuang sampah sembarangan. Kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat pohon, menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Jika lingkungan tetap terjaga, semua makhluk hidup dapat hidup dengan sehat, aman, dan nyaman. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah belajar bahwa makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup juga memiliki tingkatan mulai dari individu, populasi, komunitas, hingga ekosistem. Mereka saling berinteraksi melalui simbiosis dan rantai makanan, melakukan adaptasi agar dapat bertahan hidup serta membutuhkan lingkungan yang seimbang. Mari kita mulai dari hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat adalah tempat terbaik bagi semua makhluk hidup. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan materi tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat.